Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Millennium Development Goals atau MDGs, khususnya AKI atau angka kematian ibu. AKI adalah jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan dalam masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Dari 10 negara di Asia Tenggara, AKI di Indonesia menduduki peringkat 7 pada tahun 2010. Terjadi peningkatan AKI dari tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, Indonesia menargetkan terjadinya penurunan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Salah satu penyebab terbanyak AKI di Indonesia adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah suatu penyakit yang khas yang terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu yang ditandai dengan hipertensi. Gejala yang ditimbulkan preeklamsia adalah meningkatnya tekanan darah yang mendadak minimal 140 per 90 mmHg dengan disertai adanya salah satu dari gejala berikut, yaitu gangguan ginjal yang ditandai dengan kebocoran protein dalam urin dan serum kreatinin lebih dari 1,1 mg per desiliter, adanya penumpukan cairan di paru, peningkatan fungsi liver lebih dari 2 kali, gangguan darah yang ditandai oleh penurunan jumlah keping darah, nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan nyeri ulu hati. Preeklamsia bersifat progresif selama kehamilan. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu hamil yang terkena preeklamsia adalah eklamsia, yaitu preeklamsia dengan kejang dan atau koma, HEP syndrome, gagal ginjal, stroke, gagal jantung, dan sepsis. Sehingga ibu hamil dengan komplikasi preeklamsia berpeluang besar untuk dirawat di ICU, bahkan beresiko kematian. Lalu, komplikasi apa yang didapatkan janin dari ibu yang menderita preeklamsia? Komplikasinya adalah bayi lahir prematur, pertumbuhan janin terhambat, bahkan kematian janin. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Masalah terbesarnya adalah preeklamsia. Preeklamsia banyak terjadi pada kalangan status ekonomi rendah dengan faktor resiko hamil pertama usia muda pada usia di bawah 20 tahun, obesitas, diabetes mellitus, dan kehamilan tua lebih dari 35 tahun. Dengan status screening ibu hamil yang buruk, kurangnya kuantitas dan kualitas pemeriksaan antenatal, dan kurangnya edukasi. Solusinya adalah kenali faktor risiko, edukasi tentang kehamilan, dan screening preeklamsia. 3 hal tersebut merupakan suatu upaya pencegahan yang efektif yang dapat dilakukan oleh tenaga medis baik di layanan primer, yaitu puskesmas ataupun sekunder dan tersier seperti rumah sakit. Dengan mengenali faktor risiko, mendapatkan edukasi tentang kehamilan, dan screening preeklamsia, gangguan kehamilan dengan risiko tinggi pada ibu hamil dapat dicegah, sehingga angka kematian ibu di Indonesia berkurang. Mari kita lakukan upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian ibu. Terima kasih.